Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini adik-adik akan belajar bersama Kak Taufik. Kali ini kita akan belajar di kelas 6, tema 4, subtema 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah teks eksplanasi. Nah, sebelum Kak Taufik jelaskan apa itu teks eksplanasi, Kak Taufik mau bertanya dulu, apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, kalau belum, Kak Taufik akan jelaskan sedikit tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau kejadian itu terjadi. Ya, biasanya peristiwanya di sini adalah peristiwa alam, bisa juga peristiwa sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan. Suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan juga proses. Oleh sebab itu, tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa tersebut terjadi dan menjelaskan sebab akibat dari suatu kejadian tersebut. Nah, selanjutnya Kak Taufik akan menjelaskan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, kita lihat dari strukturnya. Struktur teks eksplanasi biasanya terdiri dari 3 buah atau 3 macam. Yang pertama, berisi tentang pernyataan umum atau topik permasalahan. Yang kedua, berisi tentang urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Yang ketiga atau terakhir, strukturnya adalah berisi tentang interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi bersifat fakta, bukan berdasarkan fiksi atau karangan. Ciri yang ketiga, fakta tersebut bersifat ilmiah atau mengandung ilmu pengetahuan. Yang keempat, cirinya bersifat informatif atau memberi informasi kepada para pembaca. Yang kelima atau terakhir, teks eksplanasi menggunakan konjungsi waktu atau kata hubung waktu. Contohnya, pertama, kata kedua, ketiga, atau juga bisa menggunakan kata kemudian, lalu, dan kata terakhir. Selanjutnya, Kak Taufik akan menjelaskan struktur dari teks eksplanasi. Tadi sempat Kak Taufik singgung sedikit di ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, struktur dari teks eksplanasi tadi ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama, berisi tentang apa? Pernyataan umum atau topik permasalahan, di mana dari paragraf ini berisi tentang topik atau permasalahan yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah urutan sebab akibat atau juga sering disebut dengan deret penjelasan, di mana pada paragraf ini berisi tentang urutan sebab akibat mengapa suatu peristiwa atau kejadian tersebut bisa terjadi. Selanjutnya atau yang terakhir, struktur dari teks eksplanasi adalah interpretasi atau kesimpulan, di mana pada paragraf ini berisi tentang kesimpulan dari topik yang dijelaskan tadi dari teks eksplanasi tersebut. Setelah kita tadi memahami ciri-ciri dan struktur dari teks eksplanasi, selanjutnya kita akan melihat contoh teks eksplanasi dan kita akan belajar bersama bagaimana mengidentifikasi bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ya, kita lihat teks berikut ini. Judulnya menghasilkan energi listrik. Kita lihat bacaan tersebut atau teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Ya, paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk memahami dan kita identifikasi, kita baca terlebih dahulu teks tersebut. Ya, judulnya menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam,
Arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber listrik. Contohnya di sini adalah pembangkit listrik tenaga air. Air dari waduk atau sungai kemudian masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin seperti PLTA atau juga dengan panas bumi seperti PLTU, dan juga bisa dari sumber yang lainnya. Ya, itu teks yang harus kita identifikasi. Kita lihat ada 3 paragraf. Ya, kita identifikasi bagian-bagian teks berikut ini. Kita lihat paragraf teks eksplanasi tersebut. Kita lihat di paragraf 1. Ya, dilihat paragraf 1 berisi tentang penjelasan umum. Berarti kita bisa mengelompokkan paragraf 1 ini sebagai struktur teks eksplanasi yang mana? Ya, yaitu adalah topik permasalahan. Selanjutnya kita lihat ke paragraf kedua, di mana di paragraf ini berisi tentang penjelasan-penjelasan sebab akibat dari menghasilkan listrik atau pembangkit tenaga listrik. Berarti di paragraf 2 ini termasuk ke dalam deret penjelas atau paragraf penjelas. Selanjutnya kita lihat ke paragraf ketiga, di mana paragraf ini berisi kesimpulan dari teks eksplanasi. Jadi paragraf ketiga ini adalah interpretasi dari teks eksplanasi yang kita baca tadi ya. Baiklah, setelah kita tadi mempelajari ciri-ciri, struktur, contoh, dan juga kita tadi sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Nah, selanjutnya Kak Taufik akan memberi tugas kepada adik-adik sekalian. Tugasnya cuma satu. Tugasnya carilah contoh teks eksplanasi, kemudian kalian identifikasi bagian-bagian dari teks eksplanasi. Cukup sekian tugasnya. Kalau ada salah kata, Kak Taufik mohon maaf. Kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.